Salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Masih tetap bersuka cita, amin. Amin. Kita patut bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini, semua karena kemurahan-Nya. Nah, saudara-saudara, di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Sekali lagi kita buka dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Satu ayat saja. Sudah dapat, amin? Amin. Baik, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Namun sebelum itu saya akan membaca judul perkopnya, yaitu nasihat dan doa selamat. Ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba Tuhan dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya baca sekali lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, saya memberi tema yaitu tidak khawatir. Kita akan belajar dari satu tema yaitu tidak khawatir. Saudara-saudara, kalau kita lihat pengertian dari khawatir ialah sikap berpikir berlebihan dan terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Jadi kalau tidak khawatir artinya kita tidak berpikir, kita tidak memiliki sikap yang terlalu berpikir berlebihan atau terlalu cemas akan suatu masalah atau suatu situasi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, salah satu faktor penyebab kita untuk khawatir, salah satunya adalah uang. Kadang uang membuat kita khawatir akan hidup ini. Kalau orang yang cinta uang pasti akan khawatir ketika ia tidak memiliki uang. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini memang membutuhkan yang namanya uang. Karena apa? Tidak ada uang, tidak ada barang. Segala sesuatu membutuhkan yang namanya uang. Kita memang membutuhkan uang, tetapi bukan berarti kita harus menjadi hamba uang. Saudara-saudaraku yang diberkati dari kasih Tuhan, orang yang menjadi hamba uang, ia akan menghalalkan segala cara hanya untuk memperoleh uang. Ia akan tunduk pada uang. Ia akan menjatuhkan orang di sekitarnya hanya untuk memperoleh uang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dia kalau sudah cinta uang, ia akan meninggalkan segala sesuatu hanya untuk uang itu. Bahkan ada orang yang membunuh hanya untuk mendapatkan uang, karena terlalu cinta pada uang sehingga ia membunuh untuk memperoleh sebuah uang. Nah, saudara-saudara, bahkan banyak orang Kristen dan hamba Tuhan yang bahkan meninggalkan imannya hanya karena uang. Nah, saudara-saudara, inilah yang membuat kita khawatir kalau kita tidak memiliki uang. Kita hidup di dunia memang membutuhkan uang, tapi bukan berarti kita harus menjadi seorang hamba uang. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita harus tahu kita memang membutuhkan uang, tapi kita lebih harus membutuhkan Tuhan, karena Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti melihat kita, saudara-saudara. Di hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk tidak menjadi seorang hamba uang, karena di ayat ini jelas bahwa dikatakan bahwa cukupkanlah apa yang ada padamu. Ini mengajarkan kita untuk menguasai diri kita dalam segala hal, saudara. Ketika kita tidak memiliki uang, ketika kita merasa kekurangan, kita harus mencukupkan apa yang ada pada kita. Kita harus mencukupkan apa yang ada pada kita, saudara. Tuhan pasti pelihara kita. Kita harus menguasai diri dalam segala hal, karena kalau kita lihat manusia pada hakikatnya itu memiliki sifat yang tidak pernah puas. Sudah mau yang ini masih mau yang itu, sudah dapat yang itu masih mau yang ini. Manusia pada hakikatnya tidak memiliki rasa kepuasan. Inilah yang membuat kadang orang-orang Kristen jatuh karena uang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi saudara-saudaraku, ayat ini menekankan kita supaya jangan menjadi seorang hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, kita akan merasa kekhawatiran kalau kita tidak memiliki uang. Bahkan
karena kita khawatir tidak memiliki uang, maka nanti kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang itu. Sehingga kalau ada orang yang menawarkan kita uang sebanyak mungkin untuk meninggalkan kita, meninggalkan iman kita, kita pun mau. Inilah kalau kita sudah benar-benar cinta uang. Tetapi berbeda kalau kita benar-benar cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, walaupun kita tidak memiliki banyak uang, tapi kita akan tetap bersyukur kepadanya. Itulah kalau kita cinta Yesus dan tidak cinta uang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, janganlah ketika uang yang membuat kita khawatir akan hidup ini. Ketika kita tidak memiliki uang, mari jangan pernah khawatir, karena ada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di hari ini kita akan belajar mengapa kita tidak perlu khawatir. Mengapa di setiap permasalahan, di setiap kekurangan kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Saya membagikan itu karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia yang ke-5b dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan, Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kita, membiarkan kita kekurangan, asalkan kita setia padanya. Kalau kita lihat burung di udara, Tuhan kasih makan, walaupun mereka tidak menabur, tidak menuai, tetapi Tuhan memberi makan. Kita lihat orang Israel, di saat perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka kelaparan, Tuhan memberi mereka makan. Di saat siang hari mereka berjalan, mereka kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi tubuh mereka dari sinar matahari. Dan di saat malam hari mereka berjalan, Tuhan menerangi langkah mereka dengan tiang api. Nah, saudara-saudara pun diberkati Tuhan, ini begitu dahsyat pemeliharaan Tuhan. Banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami pemeliharaan Tuhan, dan bagaimana dengan kehidupan kita di tempat ini. Kita harus menganggap bahwa Tuhan selalu ada. Kita harus percaya. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Ia tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam dunia ini. Tapi Tuhan akan menolong kita, menyertai kita terus. Kalau kita kekurangan, percayalah, Tuhan pasti mencukupkan apa yang ada pada kita. Tuhan pasti mencukupkan setiap kebutuhan kita, karena Tuhan itu Maha Penolong, Maha Pengasih. Asalkan kita mau setia kepadanya, asalkan kita mau percaya terus kepadanya, saudara. Ketika kita mengalami berbagai permasalahan, mari jangan pernah khawatir, karena ingat Tuhan ada. Tuhan pasti selalu menolong kita, karena Ia telah berfirman bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan selalu ada buat kita, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus khawatir? Sedangkan kita tahu Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang berkat Tuhan, kalau kita khawatir, itu tidak akan membawa berkat buat kehidupan kita. Khawatir hanya akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah khawatir, karena Tuhan selalu ada. Meskipun kita menganggap bahwa hidup ini susah, kita menganggap bahwa kita menjalani kehidupan ini sangat sulit, tetapi ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita kekurangan, Tuhan pasti cukupkan setiap kebutuhan kita, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan, jangan kita pernah menganggap bahwa Tuhan tidak pernah menolong kita. Jangan kita pernah menganggap bahwa Tuhan tidak pernah menjaga dan melindungi kita. Kita salah, saudara. Karena kita masih boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bagaimana kita juga akan belajar bagaimana cara supaya kita tidak khawatir. Cara untuk kita tidak khawatir ialah kita harus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Lewat doa lah ya kita akan melupakan setiap kekhawatiran kita. Kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, yakin percayalah kita mampu untuk menghadapi setiap kekhawatiran kita ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongan. Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Nah, setelah kita berdoa, kita sudah bersyukur, menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Jangan pernah mengeluh. Kalau kita tidak mengeluh, kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka
yakin percaya bahwa kita akan susah untuk merasa khawatir. Karena kalau kita menjalani kehidupan ini dengan ucapan syukur, kita akan selalu merasa senang, selalu merasa bahagia bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita menjalani kehidupan ini dengan sungut-sungut, paling yang ada kita akan merasa khawatir akan kehidupan ini. Kalau kita tidak memiliki uang, kita mulai bersungut-sungut, mulai khawatir akan hidup ini. Untuk itu saudara, ketika kita kekurangan, mari tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir, karena yakin percaya Tuhan selalu menolong dan melindungi kehidupan kita. Amin. Dan saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, uang bukanlah segalanya, tetapi Tuhanlah yang segalanya dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita membutuhkan uang, tetapi bukan berarti kita harus menjadi seorang hamba uang. Di saat kita khawatir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan pasti menyertai dan melindungi kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Ia tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongannya kepada kita. Berdoa dan bersyukur membuat kita tidak mengkhawatirkan tentang hal-hal kehidupan ini. Ingat, dan mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk tidak khawatir akan kehidupan ini. Karena ingat, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi berbagai permasalahan, tapi ingatlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin.